Shalom, Bapak Ibu Saudara. Kita melanjutkan tema kita mengusahakan taman, ya. Dari masih kita Kejadian, studi kristalisasi. Kemarin kita sudah bahas mengenai, atau kita baca dulu ya. Kejadian pasal 2 ayat 15. Saya pakai LAI, ya. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Dan ini kata kerja, ya, istilah Ibrani yang diterjemahkan mengusahakan ini itu abad, ya. Ini kata kerja artinya melayani, ya, dekat dengan hamba lah, ya. Melayani taman itu. Kemudian istilah yang diterjemahkan memelihara ini, kata kerja juga itu istilah Ibrani samar, artinya menjaga, ya. Take heed itu hasilnya memperhatikan, menjaga, ya, fokus ke situ, ya. Jadi melayani sambil berjaga-jaga, sambil fokus terus ke situ, taman itu. Nah, kita sudah tahu kemarin taman itu adalah kita sendiri, ya, taman hati kita khususnya lah. Karena di kitab Amsal juga dibilangkan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ sumber kehidupan itu, ya. Dan kita sudah memberi contoh, melihat contoh bagaimana Musa ketika dia memelihara taman bangsa Israel, ya, katakan begitu. Tapi dia kurang berjaga-jaga, ya, dengan taman hatinya sendiri, sehingga suatu saat, ya, ketika ada saat itu di mana dia teledor dengan kata-katanya dan tidak menguduskan Tuhan dalam peristiwa di masa di Meriba itu, ya, batu itu, ya, yang ketika Musa Israel bersungut-sungut minta air dan Musa disuruh ketok batu, ya, mengetoknya 2 kali dan mengucapkan kata-kata yang, ya, seolah-olah marah lah begitu, ya. Padahal pada waktu itu Tuhan tidak marah, sehingga Musa seolah-olah, ya, Musa tidak menguduskan Tuhan karena dia tidak memisahkan, ya, dirinya dengan Tuhan. Jadi Tuhan memandang bahwa engkau telah salah merepresentatif atau merepresentasikan aku di depan orang Israel. Karena itu Musa tidak bisa masuk ke tanah perjanjian. Nah, jadi kita sudah membahas kemarin jaga hati atau memelihara hati atau mengusahakan, ya, melayani taman kita sendiri. Itu sangat penting, itu justru harus utama. Ya, memang kita pun, ya, dipercayakan hal-hal yang lebih luas, taman-taman yang lain lah kita dipercayakan, komunitas-komunitas. Tapi ingat, selalu harus nomor 1 kita melayani taman hati kita sendiri, ya. Jadi kalau kita tidak pelihara itu, nah ini yang terjadi, ya. Kadang-kadang kan kita sibuk pelayanan dan kita nggak sadar bahwa pelayanan itu lahirnya dari karunia-karunia saja, bukan dari karakter, ya, bukan dari sesuatu yang melimpah karena pembentukan Kristus dalam batin, tapi hanya merupakan satu karunia, kemampuan bicara, petah lidah, pengetahuan, ya, atau karena Roh Kudus, ya. Karena Musa itu ketika dia pukul batu itu keluar air, terjadi mujizat, ya. Tapi dia sendiri nggak jaga hatinya, sehingga akhirnya teledor dia dengan kata-katanya, keluarlah itu hatinya yang memang barangkali, ya, Israel itu udah terlalu banyak bersungut-sungut sehingga ada kepahitan dalam hati Musa. Dalam kasus di Masa dan Meriba itu. Jadi kalau kita bandingkan di Matius 7 itu ada orang-orang yang dia dengan banyak karunia, Tuhan bukankah aku sudah mengusir setan demi namamu, itu karunia mengusir setan. Kemudian berbuat banyak mujizat demi namamu, itu pun karunia. Dan juga bernubuat, karunia bernubuat demi namamu. Tuhan enggak
nggak sangkal itu, tapi Tuhan menolak mereka karena mereka tidak ikuti aturan dalam kingdom. Aturan ini terkait dengan karakter Kristus dalam batin. Ya, bagaimana kita menjaga ini, mengusahakan taman hati kita sehingga dia menghasilkanlah kasih, sukacita, damai sejahtera Kristus, sabaran, kemurahan, kebaikan Kristus, setia, kelemah lembutan, penguasaan diri Kristus. Ini yang justru nantinya yang akan menentukan, ya, karakter itu akhirnya akan menentukan. Bukan yang di luar penting juga, karena karunia Roh Kudus ya itu kan pemberian Tuhan juga, ya. Tapi bukan berarti kalau seseorang sudah sibuk menjaga taman-taman yang lain, tapi tamannya kurang diolah, ya. Kristus dalam batin kurang diolah, kurang dipelihara, kurang dijaga, kurang fokus dia ke dalamnya itu. Ini bahaya, ya. Jadi kita sudah perhatikan kemarin, ya. Jaga hatimu dengan segala kewaspadaan, ya. Peliharalah taman hatimu itu dulu, ya. Jangan dulu yang lain, ya. Jangan terlalu sibuk mengurus yang lain, lupa, ya. Nah, di sini mengusahakan taman hati itu bukan artinya perbuatan kita akan apa, ya? Ada upah untuk, maksud saya, semuanya kasih karunia juga, ya. Semuanya kasih karunia. Kalau saya baca nanti Filipi ada 2 ayat 12-13 itu dikatakan, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar, karena Elohimlah yang mengerjakannya itu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Jadi kita yang mengerjakan keselamatan kita, mengolah taman hati kita, itu bukan berarti kita jadi ada yang dibanggakan bagi kita. Enggak, tetap itu adalah Tuhan sendiri yang mengerjakannya. Mengolah hati kita ini, taman hati kita, membentuk, memproses sedemikian sehingga Kristus dalam roh batin kita ini bertumbuh, ya, menghasilkan buah. Nanti kita akan bicara sedikit tentang buah. Jadi, tapi tetap ada yang harus kita, katakanlah, kita usahakan, kita pelihara, yaitu kerjakanlah keselamatanmu. Ya, ini 2 rel kereta ini jangan digabung, jangan seolah ya udah terserah Tuhan semuanya, atau ya tergantung saya, bukan begitu. Tapi ada suatu kerjasama lah, ya, kerjasama yang sangat manis, ya, kayak 2 rel itu. Kalau digabung jangan, kalau dipisah ya bahaya juga. Jadi kereta keselamatan itu harus ada 2 rel kan. Memang ada monorel sekarang. Ada 2 rel ini, ya. Ini bagian kita mengerjakan keselamatan, tapi bagian Tuhan juga yang mengerjakannya sebenarnya. Jadi kedua hal itu jangan digabung, jangan dipisah, ya. Tapi kalau ditanya tergantung siapa dong? Kalau gitu, ya tergantung Tuhan lah, ya. Keselamatan itu kan inisiatif Tuhan, ya. Pertumbuhan juga inisiatif Tuhan. Nanti kita lihat perumpamaan penabur, ya. Kita akan bahas 2 hal ini, perumpamaan penabur dan mengenai buah daripada hasil memelihara taman hati kita ini, ya. Tetap, ya, fokusnya ke dalam taman hati, ya. Ini perumpamaan penabur hanya bantuan aja, ya, untuk kita memahami lebih jelas mengenai soal mengusahakan dan memelihara taman ini, ya. Nah, itu perumpamaan penabur itu ada di Matius pasal 13, ya. Saya tetap pakai LAI ini. Matius pasal 13. Saya kira enggak usah kita baca semuanya. Tapi yang jelas perumpamaan itu, ya, kalau kita lihat di sini ayat 2 pasal 13, maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni Yesus, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ, sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Barulah di sini Tuhan mengucapkan perumpamaan penabur. Jadi ada orang banyak mendengarkan perumpamaan itu. Kemudian setelah selesai itu, Yesus itu didatangi, ayat 10. Maka datanglah murid-muridnya. Jadi hanya murid-muridnya aja datang, bertanya kepadanya, mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan? Nah, ini jawab Yesus sangat penting bagi kita ini. Dikatakan ayat 11, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga, tetapi kepada mereka tidak. Mereka di sini maksudnya orang banyak. Kepada orang banyak yang mengikut Yesus,
itu tidak dikasih dikatakan di sini karunia untuk memahami atau mengetahui misteri kerajaan sorga. Hanya kepada murid-muridnya. Jadi dalam perumpamaan penabur itu Yesus sedang bicara tentang kingdom, kerajaan sorga. Ya, bukan firman yang dalam dunia kekristenan biasa kadang-kadang kayak motivator begitu ya. Tuhan mengasihimu, Tuhan memperhatikanmu, engkau mampu dari pertolongan Tuhan gitu. Bukan begitu aja. Ini misteri yang mau disampaikan ini. Misteri kingdom, kerajaan sorga. Nah, itu masuk ya ceritanya ya. Ceritanya kira-kira beginilah ya. Ada 4 orang. 4 jenis tanah lah dikatakan di situ ya. Ditaburkan, ada tanah yang keras, pinggir jalan, tidak sempat berbuah. Yang kedua, ditaburkan, ada tanahnya berbatu. Ya, tumbuh juga itu, pohonnya itu, tapi karena tidak berakar, dia layu setelah ada sinar matahari. Kemudian yang ketiga itu tanahnya bersemak duri. Jadi tumbuh juga pohon itu tapi dicepit oleh semak duri itu, akhirnya mati. Barulah yang ketiga ini, yang keempat itu tanahnya baik dan akhirnya ada menghasilkan buah. Ada yang 30, ada yang 60 dan ada yang 100 kali lipat ya. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Nah, apa artinya ini? Ya. Yang harus dipahami di sini bahwa istilah benih ya di pasal 4 itu tidak ada dalam istilah aslinya, dalam bahasa terjemahan aslinya. Itu ditambahkan aja ya benih supaya kelihatan lebih mudah, tapi malah agak sedikit mengaburkan maksudnya. Karena yang dimaksud di sini Tuhan bukan menabur benih sebenarnya. Tapi dia lebih tepat menabur orang. Menabur orang yang jenisnya ada 4 yang ditabur itu. Orang itu. Karena dia jadi pohon ya. Orang itu dalam Mazmur pasal 1 ya seperti pohon. Ya, ditanam tepi air menghasilkan buahnya. Orang itu simbol ya dianalogikan seperti pohon. Ya hanya ini bicaranya mulai dari benih, bertumbuh atau tidak itu pohon gitu loh, ya. Jadi sebenarnya Tuhan Bapa di surga itu menabur. Ada Tuhan Yesus itu menabur orang. Hanya jenisnya orangnya ada 4. Ada yang orangnya seperti tanah, seperti ya orang ini seperti benih di atas tanah keras. Ini orang ini, jenis orang ini nggak menghasilkan apa-apa. Atau orang kedua jenisnya seperti benih yang jatuh di tanah yang berbatu-batu. Tumbuhnya sebentar, tapi nggak menghasilkan buah juga. Yang ketiga, tanah ini seperti apa ya? Seperti orang yang seperti benih yang jatuh di semak duri. Bertumbuh juga, tapi dia kejepit oleh semak itu. Nah, yang keempat ini, kategori keempat adalah orang yang diumpamakan seperti benih yang jatuh di tanah yang baik. Sehingga dia menghasilkan ya buah, ada yang 100, ada yang 60, ada yang 30. Jadi sebenarnya di sini perumpamaan penabur itu Tuhan bukan hanya menabur firman, lebih tepat dia menabur orang. Orang-orang inilah yang menjadi kingdom itu orang-orang anak-anak kerajaan ya yang berbuah ini yang kategori keempat itulah anak-anak kerajaan kingdom. Kalau yang ini enggak. Tapi bukan berarti ini tidak mengikut Tuhan ya. Ini bisa dibilang kayak seperti orang banyak lah. Dia ngikut Tuhan juga, cuma enggak menghasilkan apa-apa. Enggak menghasilkan buah karena ya ada yang penyakitnya itu kalau kita lihat tafsirannya ya, itu semak duri itu atau tanah berbatu itu apa? Itu tanah berbatu ini dikatakan di sini atau tanah yang keras itu ya. Itu sama sekali datang firman pun dia langsung nggak bisa terima, nolak dia ya. Kalau tanah yang berbatu terima dulu. Tapi akhirnya ketemu batunya.
percaya sebentar saja kalau dibilang di sini ya. Ini kesimpulannya ya. Dengan rahasia perumpamaan itu, yang pertama itu yang orang yang seperti benih ditabur di tanah keras itu nggak terima. Tapi ada orang yang jenisnya seperti benih yang jatuh di tanah yang berbatu. Orang itu jenis orang ini gini, mendengar firman segera menerima dengan gembira. Ini ada tipe orang yang kedua ini. Yang pertama tadi dia nggak terima. Yang kedua dia terima itu. Ya, dikatakan di sini segera menerimanya dengan gembira. Malah dia dengar firman kerajaan surga dia gembira. Dia terima itu. Tetapi masalahnya tidak berakar dan tahan sebentar saja. Ya, jadi kalau misalnya orang katakan carilah dahulu kerajaan sorga dan kebenarannya, maka semuanya ditambahkan kepadamu. Wah, dia langsung serang. Oke, cari dulu kerajaan sorga, nanti soal makan, minum, pakaian, apa semua yang lain, bereslah itu. Iya, dia terima itu, tapi ketika dalam kehidupan sehari-hari, nah, ternyata dia nggak cari kerajaan sorga dulu. Ternyata dalam dia kehidupan sehari-harinya, dia utamakan dulu yang lain. Dia terima dengan gembira, tapi hanya percaya sebentar. Apalagi kalau ketika datang pencobaan, dia nggak bisa. Nah, ini dia. Ada lagi yang satu lagi, ini juga dia dikatakan, ini yang berakar yang pertama. Yang kedua ini ada orang-orang yang dia menerimanya, dia yang di Semak Duri ya, di Semak Duri ini ya. Dikatakan yang di Semak Duri itu dia ditaburkan di tanah yang ini berbatu ya. Yang ditabur setengah semak duri itu orang yang mendengar firman itu lalu, nah ini ada kekhawatiran dunia, tipu daya kekayaan dan juga kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu. Ya, karena dunia ini juga memberikan tipu daya ya. Harta juga nggak salah sebenarnya harta itu, tapi ada tipu dayanya itu yang salahnya. Ya, iblis menggunakan kekayaan itu mamon untuk menipu. Nah, iblis itu ngomong gini, kalau kau punya mamon, punya banyak harta, kau pasti bahagia. Padahal di Matius 5 itu jelas kebahagiaan itu tidak ada terkait dengan hal-hal di luar. Yesus bilang berbahagialah orang yang haus dan lapar akan kebenaran, berbahagialah orang yang lembut hatinya, berbahagialah semua yang di dalam batin. Kebahagiaan itu terkait dalam batin. Tapi memang harta benda terkait kesenangan yang di luar ya. Senang kalau kita makan enak, punya rumah, punya mobil dan sebagainya, itu enak, kesenangan. Nah, itu jangan disamakan kesenangan dan kebahagiaan. Kesenangan itu sementara, kita makan kenyang sebentar, apa lagi punya mobil ya, tadinya senang udah bosan dan sebagainya. Yang di luar itu selalu sementara, tapi yang di dalam batin ini itu yang selama-lamanya dia rasakan, kita rasakan kebahagiaan ya. Jadi iblis menipu. Dia bilang enggak, kalau kau punya harta benda ini engkau bahagia. Sebenarnya kalau dia bilang, dia nipu itu. Harusnya dibilang kalau kau punya harta benda engkau senang sementara, tapi kalau mau bahagia ya engkau harus dengan firman Tuhan. Gitu harusnya. Tapi mana mungkin lah iblis jujur ngomong begitu. Ya namanya udah iblis pendusta gelarnya itu, ya udah. Dia menipu. Nah, ini tipu daya kekayaannya ini ya. Jadi bukan kekayaan yang salah itu ya, tipu dayanya itu yang membuat orang merasa kalau saya kaya, saya bahagia. Tidak ada hubungannya, sekali lagi bahagia itu. Kalau kaya seneng, iya itu betul. Kalau dapat duit seneng, betul. Dapat rumah bagus, seneng, betul. Ya itu nggak salah itu betul. Hanya yang salah yang di luar ini tidak ada hubungannya dengan kebahagiaan di dalam batin. Ya, jadi ini tipe orang ketiga yang terkena tipu daya. Ya. Barulah yang keempat ini tipe orang yang seperti benih jatuh di tanah yang baik. Ada yang 100 kali lipat ya. Di sana dikatakan yang ditakuti orang yang mendengar firman mengerti ya, ada tambah lagi mendengar firman dan mengerti. Karena itu ia berbuah. Jadi ini yang jenis yang keempat nih, manusia nih, orang-orang yang inilah anak-anak kerajaan ini yang dengar firman tentang kerajaan sorga, ngerti dia, dan akhirnya dia berbuah dalam ketekunan. Ini ada dikatakan juga di sini, ada ya di bagian lain ya, berbuah dalam ketekunan. Kayaknya di Injil Lukas kita ada, ya. Jadi jelas di sini Bapa di sorga ya, Yesus Kristus juga menabur orang di bumi ini. Ditaburlah, ya inilah ada 4 orang tipenya, ya. Dan Tuhanlah yang mengusahakan itu. Dialah yang mengolah, membadak
Dialah petaninya itu. Kalau dalam perumpamaan pokok anggur, itu Bapak di Yesus itu pokok anggurnya, tapi Bapak itu pengusahanya. Dialah yang mengolah, mengerjakan, ya seperti tadi ya. Dialah yang mengerjakan keselamatan kita itu dia, ya tergantung dialah itu. Karena sebagian orang ternyata orang banyak ini ya hanya seperti tanah berbatu, ya percaya sebentar, maupun seperti Semaduri yang nerima firman tapi kecepit firmannya. Jadi Bapak ini yang menentukan, dialah yang mengolah taman hati kita ini, membentuk, memproses sedemikian sehingga Kristus yang di dalam kita semakin berakar, semakin kuat, kita semakin paham akan kerajaan surga dan akhirnya menghasilkan buah. Nah, ini dia. Ya. Kalau ditanya tergantung siapa? Memang tergantung Bapa di surga yang mengolah hati kita ini, taman hati kita ini. Tapi seperti Filipi 2 ayat 12-13 yang tadi kita baca, kita juga harus mengerjakan keselamatan kita. Ya, jadi ada kerjasama yang manis lah ya, cooperate livingly istilahnya gitu. Kerjasama secara kerjasama secara manis lah, bekerja sama kita. Ya, tapi semuanya itu memang pilihan Tuhan. Ya, pemenang itu yang dipanggil, bukan hanya dipanggil, tapi harus dipanggil, tapi harus dipilih juga. Barulah ada di situ unsur kesetiaan kita. Ya, sebagai respon terhadap kasih karunia Bapa, kita jadi setia. Nah, itu dia. Jadi yang dipanggil, dipilih, setia, itulah yang berbuah. Ya. Nah, sekarang kita masuk soal buah ini ya. Buah ini apa? Nah, karena ada banyak orang bilang buah itu jiwa. Jiwa-jiwa yang kita injili bertobat, itu buah katanya. Sebenarnya bukan itu, nggak tepat dibilang buah. Buah itu, jiwa-jiwa itu yang makan buah kita. Karena buah itu kalau sudah pohon ya dikerjakan oleh Bapa di sorga, ditanam, diolah, semua tanahnya diberi pupuk, dicangkul dan supaya gembur, kasih apa dan sebagainya padanya. Dan hasilnya berarti buah ini ya buat ya tentu yang mengolahnya menikmatilah juga buah itu. Tapi terutama buah ini untuk orang. Buah pohon itu untuk jiwa-jiwa sekitarnya itu. Ya. Jadi buah itu bukan jiwa-jiwa itu. Jiwa-jiwa itu makan buah kita. Buah itu sesuatu yang dinikmati oleh orang lain. Atau saya ambil perumpamaan beginilah, yang perempuan itu, yang Maria itu yang memecahkan buli-bulinya di kaki Tuhan Yesus, memecahkan buli-buli yang harum itu. Tadi dia pecah begitu, harum. Nah, harum ini dinikmati oleh orang. Wangi ya, makanya Paulus bilang kami ini wangi Kristus. Ya, tapi bagi mereka yang percaya, bagi yang lain dia bau kematian. Bagi yang lain, bagi sekelompok orang dia menjadi bau kehidupan, bagi yang lain bau kematian. Jadi saudara, kita ini buah kita itu akibat diolah taman hati kita, dibentuk, diproses dengan dahsyat kadang-kadang oleh Bapa di sorga itu, dia nanti menghasilkan sesuatu. Katakanlah bau Kristus, harum Kristus, ya. Tapi ingat, ini bau kehidupan ini hanya bagi orang-orang yang tertentu yang dipilih Tuhan juga. Bagi yang lain malah bau kematian dia, ya. Jadi Yesus itu contohnya lah, dia itu datang ke bumi, dia menjadi berkat bagi orang-orang tertentu saja. Bagi yang orang Farisi, ahli Taurat, dia ini penyesat, ini bikin malah dibunuh oleh ahli Taurat agama itu Judaisme. Enggak, istilahnya jadi masalah lah Yesus itu. Jadi saudara dan saya nggak usah takut, nggak usah khawatir lah istilahnya kalau kita kayaknya jadi batu sandungan bagi orang-orang lain atau bagi orang-orang tertentu ya. Kita jadi atau kadang-kadang bahkan dibenci ya, dikucilkan, enggak apa-apa. Karena memang buah kita itu hanya untuk orang-orang tertentu saja yang bisa menikmatinya, orang-orang yang memang ditetapkan Tuhan untuk menikmati buah kita. Enggak apa-apa. Jadi bukan berarti disenangi semua orang, buah kita itu jadi berkat, dari kita disukai banyak orang, enggak gitu. Ya.
Makanya malah ada dibilang, celakalah kamu kalau semua orang menyenangi kamu. Celakalah kamu kalau semua orang memuji kamu. Itu mah. Jadi itu artinya. Inilah buah itu, ya. Karena kita mengolah, ya, bersama dengan Bapa di sorga, mengolah taman hati kita. Ya. Kita harus nomor satu, ingat ya. Jadi kesimpulannya dulu langsung lah sekarang kesimpulannya, ya. Jadi kesimpulannya ini apa ini? Simpulannya kita harus fokus itu atau prioritas. Katakanlah begitu ya. Prioritas kita itu harus benar. Kita harus mengolah, ya, bersama dengan Tuhan, ya. Mengolah taman kita dulu. Ini bukannya egois, bukan. Justru ini harus begini. Prioritasnya. Jangan dulu ngurus taman-taman kebun orang-orang lain yang dipercayakan Tuhan kepada kita, bukan itu dulu. Kita urus dulu taman hati kita, ya. Nomor satu prioritasnya itu. Praktisnya beginilah, bangun tidur itu bukan sibuk sana sibuk sini, melayani sibuk sana sibuk. Enggak gitu. Bangun tidur kita kerjakan mengolah taman kita, hati kita. Atur persembahan hati kita ini dulu, mesbah kita ini. Aturlah itu, berikan persembahan yang terbaik, entah lewat doa dan pujian, entah lewat bahasa roh kalau memang ada, entah lewat meditasi firman atau apa aja terserah. Pengennya nomor satu kita, dan sepanjang hari kita merenungkan firman demi jaga hati kita ini. Karena hati kita ini, ya, kalau nggak dijaga itu bahaya juga itu. Di dalam itu banyak serangan-serangan iblis itu. Kalau sudah lihat Taman Eden itu, ular itu di dalam. Ya, binatang-binatang yang ganas itu ada di dalam sini. Kalau enggak, ini dia bisa bermanifestasi dan bisa bahaya kita, ya. Jadi tetap fokus atau prioritas kita haruslah taman hati kita dulu, ya. Nah, ini saya tutuplah satu kesaksian, ya. Ada Billy Graham, ini saya sebut namanya karena memang dia sendiri sudah menulis dalam bukunya Jasa Sayem itu, dan terjemahkannya Sebagaimana Aku Ada, ya. Di bagian terakhir dia katakan penyesalannya lah, ya, penyesalan seorang Billy Graham. Ada penyesalannya dua. Yang pertama, dia karena sibuknya ngurus taman penginjilan, taman orang lain. Dia kurang waktu untuk Tuhan, dia bilang. Dia kurang menyediakan, katakanlah kurang fokus kepada mengolah taman hatinya dengan Tuhan. Ya, kalaupun dia khotbah, dia baca Alkitab, belajar, dia hanya itu lakukan untuk persiapan khotbah gitu. Jadi itu ada satu penyesalan. Dia bilang kalau diberikan waktu lagi dia akan lebih banyak mengolah taman hatinya sendiri bersama dengan Tuhan. Penyesalannya nomor satu. Ngeri ya saudaraku ya, seorang yang seperti Billy Graham pun ada penyesalannya. Kurang waktu untuk dia bersama dengan Tuhan mengolah taman hatinya, kurang prioritas itu. Yang kedua, memang dia bilang ada dengan keluarga, dia kurang waktu juga. Oke, jadi semoga tema mengusahakan dan memelihara taman ini ya meresap lah ya dalam hati kita. Kita tetap utamakan nomor satu, taman hati kita. Jaga hati kita dengan segala kewaspadaan, karena dari situ sumber kehidupan. Haleluya, amin.